Selamat sore, pemirsa Jurnal TV yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam acara Suara Jemaat. Dan sore hari ini dengan sukacita kami hadir dalam mengisi acara Suara Jemaat dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya ada Pendeta Evelina Trisiswanti dan saya sendiri Pendeta Yoto hadir membawakan acara Suara Jemaat. Dan sore hari ini saya akan berbicara tentang hal yang cukup penting dalam dunia kekristenan yang menyangkut hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Nah, pemirsa Jurnal TV dimanapun saudara berada, bahwa doa adalah komunikasi atau hubungan antar pribadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita berdoa, maka kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan, menyatakan segala sesuatu yang ada dalam hati kita, keinginan-keinginan serta ucapan syukur kita. Nah, sore hari ini sungguh berbahagia saya ingin menyampaikan sebuah tema yang menarik bagi kita tentang doa, yaitu kesalahan-kesalahan di dalam berdoa. Bapak, Ibu, dan pemirsa Jurnal TV yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seseorang berdoa, tentu dia mengharapkan jawaban dari Tuhan. Banyak doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Hal apapun, karena memang dimungkinkan di dalam firman Tuhan mengatakan, mintalah, carilah, ketuklah, maka saudara akan diberikan, pintu akan dibukakan, dan saudara akan mendapatkan. Namun, sore hari ini saya ingin memberitahukan, ada 3 respon Tuhan ketika umatnya berdoa. Apapun isi doa saudara. Yang pertama, Tuhan mengatakan yes, oke. Dan Tuhan kabulkan doa saudara. Tuhan nyatakan jawaban saat itu juga. Yang kedua, respon Tuhan ketika saudara berdoa adalah oke, tapi tunggu dulu. Sabar dulu. Artinya nanti akan baru dijawab Tuhan. Dan yang terakhir adalah tidak, kata Tuhan. Nah, ini ketiga hal yang menjadi respon Tuhan ketika umatnya berdoa. Dan sore hari ini saya ingin mengulas bersama dengan pemirsa Jurnal TV tentang mengapa kadangkala di dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada doa-doa kita yang tidak dijawabnya. Nah, karena itu saya ingin membeberkan kepada kita dan seluruh pemirsa Jurnal TV bahwa ada 6 alasan atau 6 penyebab mengapa doa-doa orang percaya belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, Yakobus pasal 4 ayat 3, dan rekan saya akan membacakannya untuk kita semua. Kita akan mendengarkannya. Baiklah, demikian bunyi firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Puji Tuhan. Yang pertama, mengapa doa-doa kita tidak dijawab Tuhan? Yang pertama, kita salah berdoa. Doa itu sebenarnya baik, kan ungkapan hati. Tetapi dikatakan, mengapa kita dikatakan salah berdoa? Yakobus pasal 4 ayat 3 tadi mengungkapkan bahwa yang melatar belakangi mengapa doa itu disebut salah adalah motivasi. Motivasi orang dikatakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan jangan harap ketika saudara berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan dan saudara punya motivasi untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu saudara, maka doa saudara tidak berkenan. Dan itu saya sebut dengan istilah karena kita salah berdoa. Itu yang pertama. Jadi, mari kita mengoreksi diri kita.
Apa motivasi kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan selama ini? Mungkin doa pribadi, doa bersifat korporat, permohonan-permohonan apa? Sekali lagi, kita harus mengoreksi diri kita. Mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Jadi, yang pertama adalah karena kita salah berdoa. Yang kedua, kita akan melihat Mazmur 66 ayat yang ke-18. Apa kata firman Tuhan? Demikian bunyi firman Tuhan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Haleluya. Yang kedua, bahwa mengapa doa-doa kita ada yang tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita sebagai orang percaya, pendoa itu sendiri masih menyimpan dosa dalam hati. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 66 ayat 18 tadi mengatakan, kalau ada di dalam hati kita menyimpan dosa ataupun ketidakpercayaan, jangan harap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Karena itu, mari kita sebagai umat percaya meyakinkan diri kita, memastikan diri kita, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karenanya, haruslah ada tindakan dari diri kita sebelum kita berdoa. Kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena kalau kita masih menyimpan dosa dalam hati, jangan harap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Ampuni kalau ada yang bersalah kepada kita, atau kita meminta ampun ketika ada pelanggaran-pelanggaran dalam hidup kita. Karena itu, poin kedua ini mengingatkan saya dan saudara, pemirsa Jurnal TV, bahwa kita harus bersih hati, suci hati ketika kita datang kepada Dia. Kalau kita berdoa masih menyimpan dendam, ketika kita berdoa masih menyimpan dan tidak memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, maka Tuhan tidak berkenan dan Dia tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Jadi, pemirsa Jurnal TV, yang pertama tadi, kita salah berdoa. Yang kedua, menyimpan kesalahan diri kita, menyimpan dosa dalam diri kita. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan berkata, Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 8, kita akan mendengarkannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Yang ketiga, mengapa doa-doa orang percaya belum atau tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita masih meragukan firman Tuhan. Meragukan firman Tuhan menunjukkan ketidakpercayaan kita. Padahal jelas dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus meminta kepada Dia. Kita harus mencarinya. Kita harus mengetuk hati Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita. Dia akan membuka pintu bagi kita dan kita akan mendapatkannya. Nah, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini kebenaran. Kita harus yakini. Tidak boleh mendua hati, dikatakan di Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Mendua hati artinya meragukan kuasa Tuhan. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, ini kami, ini jemaatmu, meminta sesuatu, curahkan berkat atas rumah tangga kami, curahkan berkat atas gereja kami, atas keluargaku, atas keluarga kami. Nah, itu tidak boleh kele-kele, Pak, kele. Itu tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh meragukan firman Tuhan, yakin. Dan Tuhan pasti berkenan. Karena itu ini sekali lagi sebuah koreksi yang ketiga. Bagi kita orang percaya, gereja Tuhan, kita tidak boleh meragukan firman Tuhan supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas doa-doa kita. Lalu apa yang keempat? Menjadi kesalahan yang keempat. Ketika ada doa-doa kita selama ini yang belum dijawab oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan Matius pasal 6 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Haleluya. Yang keempat, mengapa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan?
Matius pasal 6 ayat 7 itu menjelaskan kepada kita, kadangkala kita mendengar ada orang atau tanpa kita sadari kita berdoa bertele-tele. Apa itu berdoa bertele-tele? Sebenarnya itu menunjukkan bahwa ketika kita menyampaikan isi doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, mengulang-ulang, seperti tergambar bahwa kita meyakini Tuhan tidak dengar. Harus kita yakini, bertele-tele. Nah, ingatan bagi kita Matius 6 ayat 7 tadi dikatakan, jangan harap bertele-tele, mengulang-ulang itu doa yang didengar oleh Tuhan. Simple. Nyatakan, sebutkan, sampaikan. Apa yang menjadi pokok doa saudara? Baik itu doa syafaat, doa pribadi, doa permohonan, doa syukur. Sampaikan apa adanya. Tuhan, kami, keluarga kami meminta sesuatu tahun ini. Supaya kami dikaruniai seorang putra atau putri. Sampaikan. Atau Tuhan berkati usaha, pekerjaan, bisnis kami, pelayanan kami, rumah tangga kami. Sampaikan. Tidak usah bertele-tele. Nah, mengapa saya katakan begini? Ini sebab memang firman Tuhan tadi mengatakan, jangan harap. Kita pikir dengan bertele-tele, Tuhan yakin banget. Lalu Tuhan percaya, dan Tuhan kabulkan. Justru, dari Injil Matius pasal 6 ayat 7, pemirsa Jurnal TV yang dikasih oleh Tuhan, menyatakan, Tuhan tidak mau di dalam doa-doa kita bertele-tele. Diingatkan, seperti orang yang tidak percaya. Seperti orang yang tidak beriman. Seperti tidak yakin Tuhan itu dengar. Padahal, secara teologi kekristenan, Tuhan kita tuh maha kuasa. Maha hadir. Dan dalam kemahaannya itu, tentu kita percaya yang ada di dalam hati kita pun dia tahu. Nah, karena itu, pemirsa Jurnal TV dan sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, kesalahan keempat. Mengapa doa orang-orang percaya belum dijawab oleh Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita sering berdoa bertele-tele. Lalu berikutnya, yang kelima, apa yang menyebabkan doa-doa orang percaya belum dijawab oleh Tuhan? Kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan, Amsal 28 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum, juga doanya adalah kekejian. Yang tidak mendengarkan hukum dikatakan, doanya adalah kekejian. Ini berbicara bahwa kita, umat Tuhan, kita pendoa, menganggap remeh peringatan Tuhan. Kita meyakini di dalam dunia kekristenan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita ke dalam kebenaran. Dan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah kebenaran. Itu yang kita yakini. Dan di dalam firman itu ada peringatan-peringatan dari Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Nah, ketika kita membaca, ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan ada peringatan-peringatan, tidak boleh kita anggap remeh. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa aja. Nah, penting bagi kita sore hari ini, pemirsa Jurnal TV, kesalahan yang kelima, mengapa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan adalah ketika kita memandang remeh didikan Tuhan, ajaran Tuhan, firman Tuhan. Tidak boleh anggap remeh. Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, harus kita lakukan dalam hidup ini. Kalau dia memerintahkan kita, contoh, seperti kita tahu di dalam Injil Matius pasal terakhir, khususnya pasal 28 ayat 18, 19, dan 20, di sana jelas sebuah perintah.
Perintah dari Tuhan. Apa isi perintah? Yang sering kita sebut dengan istilah amanat agung. Ya. Pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Baptis mereka. Lalu ajarkan mereka melalui apa yang disebut dengan pemuritan. Ini kan sebuah perintah. Tidak boleh kita anggap enteng, boleh kita anggap remeh, atau kita lemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Nah, ini sebuah contoh saja peringatan dari Tuhan. Ketika kita di dalam hidup kita sebagai orang percaya tidak menginjil, tidak pergi, tidak memuridkan, tidak boleh dianggap remeh. Jangan harap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu dan pemirsa Jurnal TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesalahan keenam, apa yang menyebabkan doa-doa kita belum dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan? Kita akan mendengarkan 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, Bapak Ibu, pemirsa Jurnal TV, sungguh menarik yang terakhir atau yang keenam ini. Kesalahan-kesalahan dalam doa, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ini berbicara menghormati pernikahan. Pernikahan tentu berbicara tentang pasangan suami istri. Suami disebutkan dia adalah pemimpin, kepala, pengambil keputusan. Dia sekaligus imam, nabi, dan raja. Kapasitas-kapasitas ini, seorang kepala rumah tangga, maka dia harus menempatkan dirinya. Tapi ingat, sekaligus kepala, pengambil keputusan, pemimpin, imam, nabi, dan raja harus dia sadar menghormati pasangannya. Karena itu kasihilah istrimu. Karena dia adalah teman pewaris kerajaan. Begitu juga sebaliknya. Karena bicara sebuah pernikahan, bicara keluarga, bicara pasangan, suami istri. Istri menghormati kepala, menghormati suami. Kata menghormati, menempatkan suami pada tempatnya. Seorang istri, dalam konsep sebuah pernikahan Kristen, dia adalah penata layan rumah tangga. Dia penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan, dia dibutuhkan oleh suami dalam rangka perjalanan rumah tangga. Karena itu dia penolong yang sepadan. Yang pas, yang cocok. Tetapi ingat, sekaligus dia juga adalah penata layan rumah tangga. Nah, karena itu harus saling menghormati, saling mengasihi di dalam rumah tangga kita. Ketika di tengah rumah tangga Kristen ada penyelewengan, ada ketidaksetiaan, atau dalam bahasa lain tidak menghormati lagi pasangan kita. Contoh, seorang suami tidak menghormati istrinya lagi, sehingga dia dengan berani atau sadar mempunyai seorang disebut wanita idaman lain. Ada hati yang berbagi kepada orang lain. Ini contoh saja. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri menghormati pernikahannya, pasangannya. Tidak boleh ada pria idaman lain. Nah, ini sebuah contoh menghormati sebuah pernikahan. Ketika kita lalai, ketika kita tidak lagi menghormati pernikahan, dalam bahasa lain, saya sebut tidak jujur dalam pernikahan, maka firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan kepada kita, jangan harap doa-doa kita didengar, dikabulkan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu, Bapak Ibu, pemirsa Jurnal TV, sebelum saya akan mengakhiri dengan doa, sekaligus nanti mendoakan para pemirsa dan semua kita. Kalau ada di antara kita yang selama ini sudah banyak berdoa,
baik. Doa dengan dalam roh dan kebenaran. Doa yang datang dari hati, yang sungguh-sungguh. Itu baik dan luar biasa. Tapi mungkin perjuangan saudara dalam doa, apa-apa menjadi doa saudara selama ini, ada hal yang belum Tuhan nyatakan. Atau Tuhan belum jawab doa saudara. Mari, hari ini, melalui mimbar suara jemaat, dari jurnal TV ini, saya mengingatkan, mengajak kita semua, agar kita mengoreksi diri kita masing-masing. Bahwa sebenarnya, seperti yang saya sebutkan di awal-awal tadi, ada bagian-bagian yang kita memiliki kesalahan dalam doa kita. Mungkin perlu saya ingatkan lagi. Yang pertama, kita salah berdoa. Atau kita menyimpan dosa dalam hidup kita. Atau kita meragukan firman Tuhan. Atau kita berdoa bertele-tele. Tidak suka atau tidak mengingat peringatan-peringatan dari Tuhan. Atau tidak menghormati pasangan. Hari ini, waktu terbaik bagi pemirsa. Untuk kita mengoreksi diri kita. Perbaiki. Ingat, Tuhan kita. Tuhan yang Maha mengasihi dan mengampuni kita. Datang dengan jujur kepada Tuhan selama ini. Kami salah berdoa. Dan ini rupanya saya menemukan melalui mimbar suara jemaat, jurnal TV ini atau saya menyadari saya harus memperbaiki bagian-bagian itu. Percayalah, Tuhan tolong saudara. Dan saya ingin ada kesaksian-kesaksian dari jemaat dan pemirsa. Ketika saudara mengoreksi diri saudara berubah atas kesalahan-kesalahan dalam doa tersebut, nanti akan ada jawaban Tuhan yang dahsyat atas dirimu, atas hidupmu, atas keluargamu, atas usaha dan pekerjaan, bahkan pelayananmu. Saya percaya, sebagai hamba Tuhan, saya bersama dengan Pendeta Evelyn yakin bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Karena itu, kalau ada di antara saudara yang sore hari ini perlu dukungan doa, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu memohon pengampunan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu dan pemirsa jurnal TV yang mendengarkan siaran ini. Sekaligus untuk menutup firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan, sore hari ini Engkau baik. Kebaikan Tuhanlah maka kami dapat mengikuti mimbar suara jemaat, jurnal TV Palangkaraya. Dan kami percaya ketika firman sudah disampaikan sungguh, firman itu membuat setiap kami sadar siapa diri kami. Dan kami akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melakukan firman. Sore hari ini kami ditegur oleh Engkau, yang adalah firman yang hidup. Ada kesalahan-kesalahan kami ketika kami berdoa, sehingga ada doa-doa kami selama ini yang belum dijawab oleh Engkau. Kami datang merendahkan diri, ampuni kami Tuhan. Kami mau berubah, kami mau bertobat, kami ingin merubah gaya doa kami, sikap doa kami, yang menjadi kesalahan-kesalahan kami selama ini. Tuhan tolong Engkau melihat bagaimana pemirsa jurnal TV sore hari ini. Melihat keadaan dirinya. Tolong mereka Bapa. Angkat hidup mereka. Angkat persoalan mereka. Persoalan rumah tangga mereka. Persoalan pribadi mereka. Pun sakit penyakit mereka Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Angkat semuanya. Kuasa-Mu yang besar dan berkuasa itu sanggup menolong mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Dan sudah berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pemirsa Jurnal TV, Mimbar Suara Jemaat pada sore hari ini. Doa dan harapan kami semuanya dan setiap kita ditolong oleh Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Salam. Shalom. Tuhan memberkati.